Halo guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian 2 dari pembahasan pendahuluan nih. Sebelum kita masuk ke kalkulus, yaitu kita membahas sekarang tentang fungsi. Nah, langsung aja ya. Jadi, coba lihat bentuk kayak gini. Nah, kalian pasti pernah ngelihat bentuk-bentuk kayak gini. Nah, ini adalah contoh dari sebuah fungsi. Nah, fungsi f ini beroperasi pada x dan menghasilkan suatu nilai jika x sudah dioperasikan gitu. Nah, jadi kita bisa secara bebas nih ya mendefinisikan sebuah fungsi. Fungsi adalah sebuah aturan yang mengasosiasikan input pada domain dan menghasilkan sebuah output pada range gitu. Nah, perlu dicatat bahwa di sini inputnya itu belum tentu satu gitu. Bisa fungsi itu bisa nggak cuma f tapi f, x, y, z gitu. Nanti di sini ada variabel misalkan y dan z, misalkan kayak gini gitu. Nah, ini bisa aja. Jadi fungsi itu nggak harus cuma satu aja gitu inputnya. Nah, kita juga bisa pikirkan fungsi itu dalam analogi sebuah mesin gitu. Nah, misalkan gini nih, misalkan ada sebuah mesin kayak gini. Nah, dia menerima input di sini dan mengeluarkan output di sini gitu. Mesin ini adalah mesin F. Dia menerima input X dan hasilnya adalah X yang telah diproses oleh Fx gitu. Nah, X ini terletak pada yang namanya domain. Nah, ini domain dan ini range. Range adalah hasilnya. Nah, domain ini misalkan terdiri dari 4 elemen, range-nya itu bisa aja terdiri dari 3 elemen gitu. Jadi yang ini ke sini, yang ini juga hasilnya sama gitu, dan yang ini hasilnya beda gitu. Contohnya gimana? Misalkan tinggi badan gitu kan, tinggi badan 2 orang bisa sama kan. Nah, sebuah fungsi itu didefinisikan secara lengkap, tidak hanya oleh aturannya saja. Jadi kita nulis kayak gini ini belum lengkap nih untuk mendefinisikan satu fungsi. Nah, karena tadi kita udah ngomongin domain sama range, jadi fungsi itu didefinisikan secara lengkap kalau kita udah mendefinisikan aturannya ini dan namun juga oleh domainnya. Nah, didefinisikan oleh aturannya dan juga domainnya. Gitu. Nah, kalau misalkan nih fungsi ini. Nah, fungsi ini misalkan kita nggak dikasih tahu nih domainnya. Nah, kita malah disuruh mencari domainnya. Nah, maksudnya apa sih? Ketika diminta mencari domain fungsi, yang dimaksud adalah domain natural fungsi. Nah, domain natural itu apa? Domain natural adalah domain terbesar yang bisa dimiliki oleh fungsi itu gitu. Jadi nilai x domain itu adalah inputnya kan tadi kan. Nah, jadi nilai x berapa aja yang kalau dimasukin ke sini tuh hasilnya itu bisa gitu. Hasilnya itu make sense atau hasilnya terdefinisi gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, apa nih yang nggak bisa terjadi? Yang nggak bisa terjadi adalah pertama, ketika penyebutnya sama dengan 0. Ya nggak? Berarti penyebut tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, biar hasilnya itu terdefinisi, maka tidak boleh ada akar negatif. Akar dari suatu angka yang negatif itu nggak boleh gitu. Nah, coba kita cari domain natural dari fungsi ini. Nah, berarti syarat pertama ini penyebut tidak boleh sama dengan 0. Berarti akar 4 minus x kuadrat itu nggak boleh sama dengan 0. Nah, di sini berarti yang nggak boleh adalah angka x. X itu nggak boleh sama dengan 2. Dan x juga nggak boleh sama dengan negatif 2. X nggak boleh sama dengan 2, X nggak boleh sama dengan negatif 2, oke? Nah, terus yang kedua, nggak boleh ada akar negatif. Nah, berarti 4 minus X kuadrat harus lebih besar dari 0. Ya kan? Berarti 4 minus X kuadrat harus lebih besar dari 0. Nah, kita kerjain ini kayak di pertidaksamaan yang kita udah pelajarin sebelumnya. Jadi, kita faktorin. Jadi, 2 plus X, 2 min X, gitu kan ya. Itu harus lebih besar dari 0. Nah, terus kita cek deh di 2 dan min 2. 2 dan min 2, karena 2 dan min 2 akan membuat dia 0. Nah, kalau misalnya kita cek di 0 misalkan, 2 tambah 0, 2, 2 kurang 0, 2. Berarti positif gitu. Oh, berarti daerah ini boleh nih. Nah, tapi ini nggak termasuk, karena tidak ada tanda sama. Nah, ini pasti negatif dan negatif gitu. Nah, berarti X yang boleh adalah
X di antara min 2 sampai 2 gitu. Nah, jadi domain Fx yaitu min 2,2. Nah, dalam fungsi itu ada istilah fungsi genap atau fungsi ganjil. Nah, tapi tidak semua fungsi bisa dikelompokkan jadi genap atau ganjil. Nah, paling gampang kita harus lihat dari grafiknya. Nah, coba ya saya gambar grafik terus kita bedain mana yang genap, mana yang ganjil. Nah, dari dua grafik ini yang di kiri dan yang kanan, mana nih yang genap, mana yang ganjil. Nah, yang kiri ini adalah fungsi genap. Yang kiri ini adalah fungsi genap, sedangkan yang kanan adalah fungsi ganjil. Nah, fungsi genap itu didefinisikan kayak gini nih. Jadi, f min x itu sama dengan fx gitu. Maksudnya apa? Jadi, kalau kita lihat di x yang sama gitu, yang satu x, yang satu min x gitu. Nah, nilai f-nya itu sama gitu. Mereka punya nilai yang sama gitu untuk x yang sama. Oke? Nah, kalau untuk fungsi ganjil, dia didefinisikannya kayak gini. F min X itu akan sama dengan negatif Fx. Gitu. Jadi, dua X dan Y-nya, dua-duanya terbalik gitu. Jadi, untuk X positif dan Y positif di sini, misalkan, itu ada juga pasti X negatif dan Y negatif di sini dengan dua-duanya besarnya sama gitu. Cuman, yang satu positif, yang satu negatif gitu. Nah, mungkin kalian juga bisa tebak ini adalah fungsi apa. Nah, yang di kiri ini itu adalah fungsi nilai mutlak yang kalian sudah pelajarin sebelumnya. Nah, kalau yang kanan ini adalah fungsi X pangkat 3. Nah, fungsi genap ini dia itu simetrik terhadap sumbu Y. Gitu. Jadi sumbu Y kayak cerminnya gitu. Sedangkan kalau fungsi ganjil dia simetrik terhadap titik 0,0 gitu. Nah, jadi kalau dicerminin terhadap 0,0 dia simetrik. Nah, fungsi genap atau ganjil ini bagus buat dikenali karena dia bisa bermanfaat, bisa beneficial buat kita pakai nanti dalam keadaan-keadaan tertentu di mana kita pengen nih fungsinya kayak bisa simetrik terhadap sumbu Y nih. Atau kadang kita pengen fungsinya kebalikan gitu. Nah, kayak gitu kadang butuh untuk kita bisa ngenalin fungsi genap dan fungsi ganjil. Oke, sekian aja pembahasan kali ini tentang fungsi. Semoga membantu kalian memahami materi ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you udah nonton.